Hai Cancerian, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat tahun baru 2025. Wish you all the best for this year guys. Dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah readingan highlight Januari 2025 untuk Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang datang terlambat guys. Oke, harusnya readingan highlight itu selesai di bulan Desember kemarin ya guys. Tapi ya, karena tahun baru guys, sibuk sana sibuk sini, jadinya bisanya tayang di hari ini, oke? Tapi don't worry, karena readingan highlight itu untuk 31 hari guys. Jadi sepanjang bulan Januari ya. Dan ini aku tayangkan di tanggal 4, jadi belum terlalu terlambat, oke? Kenapa disebut sebagai readingan highlight? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibaca oleh kartu ini nanti. Oke, The World datang Cancer, nice, tapi nggak sampai nembak guys. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di bulan Januari. Dan satu kartu lagi nasihat, petunjuk ya, yang akan membantu membuat bulan Januari terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke. Ten of Wands datang. Ini artinya banyak pikiran guys, terlalu sibuk dan banyak pikiran. Jadi ada kesibukan dan kemudian ditambah dengan pikiran negatif mengenai kesibukan tersebut. Misalnya ini target, apakah akan bisa mengejar target? Misalnya ini adalah profit bisnis, lagi sibuk banget ini ngurusin bisnis, apakah akan bisa mengejar profit? Apakah yang aku lakukan ini akan ada manfaatnya? Apakah yang aku lakukan ini akan menunjukkan hasil? Apakah effortku ini akan memberikan hasil atau hasilnya sesuai dengan yang aku inginkan? Kayak begitu guys ya. That's the Ten of Wands. Ten of Wands adalah beban dalam pikiran. Kemungkinan besar kamu nanti akan merasakan simptom-simptom yang gak enak guys, karena Ten of Wands sering sekali berkaitan dengan kesehatan ya. Tapi karena banyak pikiran itu memang mengganggu kesehatan. Hati-hati guys, karena katanya sumber penyakit itu justru malah banyakkan dari pikiran, bukan dari virus, bukan dari bakteri. Bukan dari bakteri atau virus-virus yang aneh-aneh gitu guys. Enggak, tapi banyakkan dari pikiran katanya. Dan itu yang mau terjadi di bulan Januari ini untuk kamu guys dengan datangnya kartu ini, oke? Oke, ini yang disebut dengan random shuffle. Kartu yang pertama datang, jadi kolektif keseluruhan secara umum untuk Cancer di bulan Januari ini adalah banyak pikiran. Dan banyaknya pikiran itu mungkin akan berpengaruh pada kesehatannya, oke? Kenapa banyak pikiran? Karena terlalu sibuk dan kemudian kesibukan-kesibukan tersebut membuat Cancer ketakutan. Something like that guys, oke? Aku bicara dengan banyak Cancerian sekaligus ya, jadi nggak semua Cancer akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin guys. Dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Mari kita mulai Cancer dari mantra kamu dulu. Oke, satu kartu dari sini untuk mantra Cancer. Hai. Ya. It's okay to feel what you need to feel. Oke, ini berkaitan dengan The Ten of Wands dan ditambah dengan ini guys, berarti kalian itu kayak akan sibuk sekali untuk membuang pikiran atau membuang rasa ya. Membuang rasa itu kayak gimana ya? Kayak aku nggak pengen ngerasain itu, aku nggak pengen mikirin itu gitu. Dan itu jadi pertentangan guys, konflik batin. Five of Wands antara kamu dengan dirimu sendiri Cancerian. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys, supaya kamu bisa screenshot dan kemudian menyimpannya di galeri HP. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa cepet-cepet ya guys, minimal 21 hari berturut-turut. Kamu baca ini pagi hari sebelum sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur pas ngantuk-ngantuknya ya. Itu momen yang paling tepat untuk mentato ini ke subconscious mind guys. Setelah ini ada di alam bawah sadarmu, ini akan jadi milikmu selamanya. Jadi dasar kamu bertindak, oke? It's okay to feel what you need to feel. You need to feel it guys, because it will heals you, kayak begitu. Jadi kalau kita mengabaikan perasaan kita itu biasanya kita denial istilahnya ya. Kayak aku benci banget deh dengan bestie aku ini. Enggak, aku nggak boleh benci sama dia. Enggak, aku nggak benci sama dia. Padahal aslinya kamu benci banget sama dia guys. Aku kesel banget deh sama pasangan aku ini. Enggak, aku nggak kesel sama dia. Dia pasangan aku nggak boleh kesel sama dia. Emang kenapa? Semua yang ada di feel itu boleh kamu rasakan guys.
Kalau kamu lagi nggak suka sama orang itu boleh, itu wajar-wajar aja guys. Tapi hati-hati dengan actionmu ya, tindakanmu. Kalau kamu lagi kesal dengan seseorang, boleh-boleh aja, tapi hati-hati dengan tindakanmu. Kamu lagi kesal sama kasir Indomaret guys, misalnya guys, kesel banget lihat dia udah dari awal juteknya minta ampun, salah lagi guys bikin harga, stroke nggak dikasih, dan kemudian dia ngomel-ngomel lagi, kamu bisa kesel sama dia. Tapi kalau kamu nggak jaga tindakanmu, mungkin kamu akan memaki dia, let's say like that, dan itu create bad karma guys. Atau yang paling fatal misalnya kamu main tangan guys, kayak yang sering terjadi di TikTok itu. Nah nanti ujung-ujungnya kamu dilaporin, masuk penjara, kamu kan nggak boleh ya. So it's okay to feel anything and just feel it. Oke, lalu dari situ nanti kamu akan bisa menaikkannya ke awareness kamu. Is it good for me? Gua kesel sama kasir Indomaret, emang penting banget nggak sih? Kan gua banyak Indomaret ya, banyak Alfamaret, ngapain gua kesini lagi ketemu sama dia? Berikutnya ya nggak usah ketemu lagi, nggak usah mengunjungi Indomaret atau Alfamart yang ini lagi, kan masih banyak yang lain. Ya udahlah, ngapain bikin ribut sama orang? Nah itu nanti akan masuk ke logika. But you need to feel it first. Okay, everything that you need to feel, just feel it. Itu nanti akan membuat kamu lebih kayak logis guys, lebih realistis setelah kamu merasakannya, daripada kamu menolak merasakannya dan itu membuat pikiran kamu itu berantakan, kacau balau. Itu yang terlihat dalam The Ten of Wands tadi. So you just need to say it's okay to feel what I need to feel. Nggak masalah untuk merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Tidak masalah untuk merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Tidak masalah untuk merasakan I don't like negative. Tak ganti guys, aku nggak suka negative manifestation. It's okay to feel what you need to feel. It's only a feeling. Ini hanya perasaan saja. Ini hanya perasaanku 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 saja. Oke, tapi keep in mind that the feeling itu memang penting, tapi itu tidak akan berpengaruh besar sebelum feeling itu berubah menjadi action, jadi tindakan. Ini hanya perasaanku saja. Itu kan bikin kamu tenang guys. Let's say something turmoil terjadi guys. Kok suka banget aku sama dia ya. Pandangan pertama kayaknya aku langsung jatuh cinta sama dia, misalnya begitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ngomong juga belum, tapi kamu suka aja gitu sama seseorang. Ini hanya perasaanku saja. Ini hanya perasaanku saja. Januari ini guys, kalau kamu bisa mengendalikan perasaanmu ini dengan baik guys, supaya dia tidak macam-macam untuk menjadi dasar kamu bertindak di sepanjang Januari, you will be just fine katanya. Oke? Perhatikan baik-baik feelingmu, rasakan, dan kemudian bawa ke pikiranmu guys tentang feeling ini. Lalu itu akan membantu kamu untuk bertindak ya, atau kayak membuat kamu lebih penuh pertimbangan sebelum bertindak. Oke? Mari kita lihat kartu kedua. Ini adalah clue atau petunjuk yang akan membantu membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan dijalani Cancerian. Cancer. Oke. Ada gratitude, bersyukur guys, banyak-banyak bersyukur, katanya akan bagus untuk kamu di bulan Januari ini. Ya namanya orang lagi banyak pikiran ya guys. Oke, belum lagi perasaan gimana gitu, pikiran gimana gitu. Just focus on what you got. Apa yang kamu punya saat ini, apa yang ada padamu saat ini. Cari hal-hal yang bisa kamu syukurin guys. Cari hal-hal yang bisa kamu syukurin. Sulit sekali memang di masa-masa sulit kita itu mencari hal yang bisa kita syukurin. Ya gak sih? Sulit banget itu guys. Oke, kita jadi lupa kalau kita hari ini makan. Kenapa? Karena kita mikirin mantan yang menyebalkan sekali. Kita jadi lupa guys bahwa hari ini kita masih bernapas, kita kerja, dan kerja itu digaji guys, misalnya begitu. Kenapa? Karena kita mikirin bos kita yang galaknya minta ampun. Padahal bos kamu itu juga sama-sama cari nafkah di situ guys ya, sama-sama orang gajian juga, orang yang digaji. Find things that can make you be grateful, katanya di Januari ini akan sangat membantu sekali untuk membuat Januari ini terasa menyenangkan. Oke, karena kamu kalau melihat situasi di sekelilingmu agak sulit kayaknya kan Serian untuk bisa happy atau joy. Tapi yang kamu punya saat ini yang berharga, oke. Mungkin kamu nggak tahu kalau itu berharga, tapi kalau kamu bandingkan ke orang lain, itu akan berharga. Orang lain di sana banyak punya uang miliaran, triliunan, tapi dia tuh
kehabisan kesempatan untuk melanjutkan hidupnya di dunia ini, bisa jadi guys. Gue bisa bayar dokter 1 hari 1 miliar asalkan nyawa gue diperpanjang. Ya nggak bisa pak bu, nyawa bapak atau ibu hanya tinggal seminggu saja. Tuh apa itu duit guys. Sementara lu nggak perlu bayar kemana-mana, lu masih bisa sehat gitu ya. Lu masih bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas. So many things in yourself that you can be grateful for, but you cannot see it. Selama bulan Januari ini susah untuk melihatnya karena sebanyak tantangan atau kesulitan. You just need to focus on what you got right now, oke? Mari kita lihat guys kartu highlightnya untuk Cancer High. Cancer. Oke, aku akan ambil 4 kartu dari sini guys. Kartu pertama, kartu karir kamu, bukan karir Cancerian, ini dia. Kedua, kartu keuangan. Ketiga, romance Cancer yang sedang couple. Dan keempat, romance Cancer yang sedang single. Nine of Wands, Eight of Wands, King of Swords, Three of Pentacles. Kita mulai dari karir dulu ya guys. Nine of Wands ini protection. Jangan ragu untuk melindungi apa yang kamu punya dalam karirmu guys. Berarti kalau begini ada mungkin orang yang akan mau curi posisimu guys ya di Januari ini. You need to fight for that. Kalau memang ada kesempatan, ini reading resonate untuk kalian yang punya kesempatan untuk fight. Karena Nine of Wands ini protection, perlindungan. Oke, jadi jangan iya-iyain aja, jangan diam aja, atau jangan enggeh-enggehan aja guys mengenai karirmu jika itu milikmu yang mau diambil orang. Let's say misalnya jadwal cuti guys, oke, harusnya kamu yang cuti. Kenapa? Karena di akhir tahun kamu nggak cuti toh, karena banyak pekerjaan, misalnya teman kamu udah pada cuti dan kemudian di Januari ini giliran kamu cuti. Lalu bos bilang kamu kerja dulu ya, yang ini dulu yang cuti. Padahal kan hak kamu udah cuti ya, gas. Tapi nggak boleh gitu dong pak, protect, oke? Itu baru urusan cuti ya. Misalnya gaji, kamu dipotong gajinya dan itu nggak masuk akal guys pemotongannya, atau ada insentif atau bonus yang dipotong yang harusnya hak kamu itu tapi nggak dikasihin ke kamu, kamu harus speak up ya. Dan advance ini adalah crossover my dead body, artinya perjuangan kamu itu guys harus maksimal. Jangan yang kecil-kecil perjuanganmu ya. Oke, begitu juga dengan posisi guys. Oke, if you want to get a position in your job, in your work, don't hesitate to fight for that. Oke. Inilah waktu yang tepat untuk kamu ngomong guys dalam hal karir kamu ya, mengenai apa yang kamu inginkan. Biasanya kan di Januari itu ada evaluasi, assessment begitu ya. Evaluasi. Dan apa sih yang kamu mau, apa sih visi misimu, itu kan setiap tahun itu bisa ditanyain bos. Jangan ragu untuk mengungkapkan apapun yang perlu kamu ungkapkan katanya, oke? Terutama itu jika berkaitan dengan hakmu atau milikmu, oke? Kita teruskan guys untuk kartu keuangan, ada The Eight of Wands di sini. Aku rasa ini bagus guys keuangannya. Eight of Wands ini terlihat seperti bertubi-tubi ada yang datang sama kamu. Speed, activity, multitasking. Oke. Banyak hal yang akan menghasilkan uang kayak begitu deh guys ya. Banyak hal yang akan menghasilkan uang. Jadi kalau kamu adalah pekerja misalnya, karyawan, atau dalam hal karirmu lah sumber penghasilan utamamu begitu, jangan malas-malesan sama namanya kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini, karena kayak menghasilkan duit guys. Kamu ke Jogja ya, kalau bos bilang begitu, malas banget ya ke Jogja, padahal itu ada duitnya mungkin guys ya. Dari Jakarta ke Jogja ada tugas misalnya begitu, malas banget Januari ini pergi ke Jogja lagi, ya pergi aja, karena di situ banyak income katanya, oke? Sama seperti kalau kalian pebisnis guys, kayak ada kesempatan untuk mendapatkan uang di luar bisnis kalian. Saya misalnya bisnis mie ayam begitu, oke, dan kemudian ada tukang sate datang, misalnya bisa nggak nitip sate di sini, lalu itu kan sumber penghasilan juga. Gaspol aja masukin katanya, karena banyak yang dari berbagai sudut kesempatan untuk mendapatkan uang terbuka diberikan untukmu, asalkan kamu mau melihatnya dan kemudian kamu mau menerimanya. Itu yang paling penting guys. Jadi kalau sate tadi datang misalnya ke tukang mie ayam ya, malas ngitung-ngitungnya lagi, belum lagi nanti hilang, belum lagi nanti ke apa namanya, misalnya pembeli aku tuh makan satenya 3, ngakunya 1, ngakunya 2, aku yang nombokin, kayak gitu. You need to do something guys to get more income ya. Jadi berarti harus cari cara gimana caranya supaya yang makan mie ayam itu makan satenya jujur-jujuran, atau dia itu kayak apa namanya, nggak bisa bohong mengenai berapa yang dia makan. Opportunity itu kan kesempatan ya sebenarnya, tapi gara-gara mungkin banyak masalah, Seven of Cups,
Jadi kesannya memberatkan dan itu membuat kamu nolak gitu. Sementara itu sumber rezeki. Just remember that so many source of income dari berbagai arah katanya. Kalau kamu mau lihat, kamu bisa dapatkan. Oke, kita teruskan guys untuk Cancerian yang sedang kapal. Ada The King of Swords di sini. It's like tactical. Jadi kayak ada masalah yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu. Tolong jangan baperan dulu katanya guys, tapi lebih ke taktis dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Jangan bikin-bikin masalah dengan yang baper-baperan, dengan cara baper begitu, atau jangan terlalu melibatkan urusan perasaan gitu, urusan perasaan dulu deh untuk kamu dengan pasanganmu. Sementara kan kamu Cancerian guys, kamu water sign, kamu itu mainnya perasaan-perasaan mulu. Bisa nggak usah pakai terlalu baper dulu katanya, karena banyak hal yang harus kalian bereskan bersama-sama dan itu butuh ketaktisan, taktis. Jadi kalau udah masuk baper guys, itu udah nggak bisa taktis, justru malah terganggu nantinya, banyak kendalanya kalau udah main baper-baperan. Lupakan baper sementara waktu dan kemudian fokus pada yang harus dibereskan atau masalah yang harus kalian bereskan, atau plan yang ingin kalian wujudkan, rencana yang kalian wujudkan itu harus secara taktis, pakai pikiran gitu guys, jangan terlalu banyak pakai perasaan. But everything is fine Cancerian ya. Oke, kita teruskan guys untuk Cancerian yang sedang single. The Three of Pentacles di sini, just be single. Just be single for this January guys, because you don't like people around you. Kalau lagi nggak suka ada orang di dekatmu di Januari ini katanya. The Three of Pentacles itu sebenarnya individualis ya guys. Oke, mind your own business, I will mind my own business, kayak begitu. Supaya kamu nggak hidupmu nggak diurusin orang, jangan ngurusin hidup orang gitu. Jangan ngurusin hidup orang. Kalau misalnya keluarga kamu nanya, kenapa Januari ini kamu masih jomblo aja, belum punya pacar begitu, itu katanya untuk Cancerian yang resonate dengan readingan ini, karena kalian pun sama usilnya dengan yang menanyakan itu sebelumnya atau kedepannya ya. Jadi kalau kamu nggak pengen diganggu-ganggu dalam urusan kesinggalanmu ini, jangan senggol-senggol orang katanya yang urusannya mungkin berbeda, nggak berkaitan dengan single. Kadang-kadang gitu guys, kita itu kayak dibikin nggak enak dengan ucapan seseorang. Menurut kita itu privasi, harusnya mah nggak usah ditanya-tanyain yang begitu gitu. Tapi kitanya tipe yang begitu guys. Kalau dia nanya tentang kenapa masih single, misalnya mungkin kamu mau kepoin tentang pekerjaan orang, ya nggak sih? Lu kerjanya di situ ya, masih segitu-gitu aja gajinya, itu kan kepo banget, nggak urusan gitu, tapi masih dilakukan. Nah kamu begitu katanya, Cancerian single, sering mengurusin hidup orang, sehingga orang pun ngurusin hidup lu. Supaya hidup lu nggak diurusin orang lain, jangan urusin hidup orang lain. Stay in mind your own business. You don't want to be in relationship in this January, so just mind your own business katanya. Oke Cancerian, itu aja yang aku punya untuk kalian guys, diri dengan highlight Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari 2025. Wish you all the best Cancer. Thank you very much. Dadah guys.